Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Santai Podcast MTSN 2 Lamongan. Oke, kali ini podcast kami kedatangan dua orang tamu, yang mana beliau-beliau ini adalah yang pertama Bapak Muhammad Mukhlisin Mufa, MPDI, yakni Bapak Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Lamongan, dan Bapak Banjir Sidomulyo, MPD, yakni Kepala Seksi Penma Kemenang Kabupaten Lamongan. Oke, selamat pagi Bapak. Bapak, di podcast ini saya perkenalkan saya, nama saya Lailatul Istiadah. Nah, saya adalah guru di MTSN 2 Lamongan ini. Nah, kali ini saya pengen kenal Bapak berdua ini ya. Boleh nggak sih Bapak kita kenalan dulu? Oke. Untuk Bapak Mukhlisin Mufa lebih dulu atau Bapak ini? Alhamdulillah 1,5 bulan sudah bergabung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sebagai kepala. Yang mana saya ini kepala kantor yang produk dari madrasah. Memang dulu mengalami sekolah double, kalau pagi di SDN, kalau siang di madrasah Ibtidaiyah. Sehingga ketika saya lulus di tingkat dasar itu punya ijazah SD, M, dan M2. Kemudian dilanjutkan di MTS, kemudian tingkat SMA di Demak, kemudian S1, S2, dan alhamdulillah dari produk ini melanglang buana, yang mana tugas pertama kali di tahun 2000 itu sebagai guru MTSN Brigjen Kabupaten Lamongan. Oh maaf, Kabupaten Pasuruan. Setelah 5 tahun menjadi guru di MTSN Brigjen Kabupaten Pasuruan, kemudian pindah menjadi guru di Mantuban. Waktu itu belum ada istilah 1-2, Mantuban. Nah, 1 tahun kena radar, akhirnya karir di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Nah, dari situ profesional seorang PNS menjadi jabatan. Meskipun ketika guru, ketika ditarik di ketika ditarik di kantor, makanya dia adalah siap dan siap. Mulailah di 2006 akhir itu yang semula kepala guru kemudian menjadi pegawai di kantor kabupaten, belajar dan selalu belajar itu adalah kunci. Di Penma itu yang itu awalnya adalah Mapenda. Kami di Mapenda Kabupaten Tuban akhirnya bekerja sama dengan Pak Haji Banjir Sidomulyo yang kemudian juga di Penma Kabupaten Lamongan. Nah, di tahun 2012 ya, 2012 akhirnya diangkat menjadi kasih pendidikan madrasah sampai 2016. Jadi 4 tahun menjadi kasih pendidikan madrasah di Kabupaten Tuban. 2016 kemudian diangkat menjadi Kasubag PU di Kabupaten Bojonegoro. Di sini juga kuncinya adalah belajar. Kalau sebelumnya belajar bagaimana bisa komunikasi terkait dengan pendidikan daripada guru Kabupaten Tuban, sekarang belajar dan belajarnya adalah bagaimana bisa memahami dan menerapkan regulasi. Karena yang saya katakan kemudian jumlahnya lebih banyak. Dari 2016 itu kemudian di 2022 dipromosikan menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Kecil tetapi
wali kotanya adalah Gus Ibu, yang mana 10 tahun sebelumnya menjadi wakil gubernur di Provinsi Jawa Timur. Jadi kecil tapi lincah. Ya. Alhamdulillah belajar jadi kuncinya, karena di sana wali kotanya adalah sebelumnya menjadi wakil gubernur Jawa Timur selama 10 tahun. Pengalamannya sangat berharga. Di situ adalah kuncinya belajar dan komunikasi. Ketika kita bisa belajar dan komunikasi kepada lintas sektoral, maka sesungguhnya itu memberikan sebuah penilaian kepada kantor Kementerian Agama yang saat ini. Alhamdulillah di sana dengan menomor 2 tugas, maka ketika hari Sabtu, Ahad, ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Pemkot, maka kami hadir. Konsekuensinya tidak bisa pulang, dan itu adalah bagian dari konsekuensi selanjutnya. Alhamdulillah 5 Agustus 2024 hari Senin saya dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, dan mulai 9 Agustus 2024 kami masuk di Kabupaten Lamongan, dan tadi belajar bersinergi di tempat yang baru itu merupakan keharusan. Begitu. Jadi kuncinya adalah belajar dan bersinergi. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu Bapak Bangir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Muhammad Mukhlisin Mufa, MPDI, dan semuanya saya hormati. Perkenalkan, saya Haji Banjir Sitomulyo, Mahasiswa Pendidikan. Saya selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Jadi yang mengomandani ya, penyelenggaraan pendidikan madrasah mulai dari RA sampai dengan madrasah aliyah, yang insya Allah jumlah total di Kabupaten Lamongan itu ada 1028 lembaga. Dan ini tidak mudah, tidak ringan. Oleh karenanya dukungan semua pihak ini sangat kami harapkan. Bicara masalah pendidikan, bahwa madrasah ini adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi pendidikan nasional itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Itu di sana ada sekolah umum, maksudnya ada madrasah. Dan memang unik, Indonesia ini negara terunik di dunia dalam penyelenggaraan pendidikan. Satu sistem pendidikan nasional, namun ada dua versi, dua bentuk pendidikan, yaitu sekolah umum, ada TK, SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi juga umum, universitas itu. Ada juga madrasah, yang nama madrasah itu mulai dari RA, Rodotul Akbal, madrasah Bidayah, madrasah Sanawiyah, madrasah Aliyah, serta perguruan tinggi agama Islam. Itu yang dimiliki oleh Kementerian Agama lah. Satu sistem pendidikan nasional dengan dua versi pendidikan ini, ada sekolah, ada madrasah, itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Jadi keberadaan atau negara Indonesia ini berdiri ini adalah atas jasa-jasa besar para ulama, para kiai, para santri. Maka ada istilah Hari Santri Nasional pada tanggal berapa itu? Tanggal 22 Oktober, ya kan? Itu setiap itu kan diperingati sebagai Hari Santri. Mengapa Pak Hari Santri? Karena pada saat santri yang dikomandoi oleh para kiai ulama mengusir penjajah yang datang lagi ke Indonesia. Jadi adanya atau keberadaan pendidikan madrasah itu tidak lepas dari
dari perjuangan bangsa Indonesia. Jadi berdirinya negara Indonesia ini tidak lepas dari peran serta para kiai, para ulama dan para santri. Oleh karena itu tidak lepas yang namanya madrasah itu semestinya pada hakikatnya itu sebelum ada sekolah umum itu ada yang namanya pendidikan madrasah. Di pendidikan madrasah tertua di Indonesia. Nah, oleh karena nggak lepas nggak bisa dilupakan di bumi Indonesia. Ya, ini. Nah kemudian karena posisinya yang sangat strategis itu madrasah yang diakui masuk di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu ya, kemudian dengan regulasi-regulasi pendukung lainnya mulai dari undang-undang sampai dengan ada KMA, ada PMA, termasuk Kemendikbud itu, peraturan-peraturan Kemendikbud itu juga selalu menyebut yang namanya sekolah madrasah. Dan maka eksistensi atau keberadaan madrasah itu nggak bisa diragukan lagi, ya, kuat sekali. Nah, fenomena sekarang ini banyak masyarakat yang ya percaya kepada lembaga pendidikan Islam, dan para pakar menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang terbaik di dunia itu. Nah makanya dalam hal ini penyelenggara madrasah ini sekarang harus betul-betul serius, tantangannya luar biasa. Kalau sudah dipercaya oleh masyarakat kan tantangannya semakin besar kan begitu toh. Jadi jangan nyantai-nyantai. Semua pihak mulai dari kepala madrasah selaku komandan, kepala madrasah selaku manajer, kepala madrasah selaku administrator, kepala madrasah selaku leader, kepala madrasah selaku koordinator, kepala madrasah selaku supervisor dan sebagainya, fungsi dari kepala madrasah itu ini sangat berperan dalam upaya peningkatan mutu atau kualitas lembaga pendidikan madrasah. Dapat pasti harus didukung oleh semua pihak. Jadi mulai dari sistem yang ada di dalam madrasah itu ya, ada guru, ada tenaga pendidik, ada tenaga pendidikan, ada sarana, ada murid dan sebagainya, itu harus dimanage sebaik-baiknya. Lah, kalau kau ingin sekolah itu menjadi maju, madrasah menjadi maju, maka itu semua harus kompak, saling dukung. Dalam sebuah lembaga pendidikan nggak ada yang namanya visi misi pribadi. Yang ada adalah visi misi Kementerian Agama dan visi misi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan. Nah ini, jangan ada di sini tuh saya orang ini, saya organisasi, kemudian membawa masing-masing, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Hari semua harus bersatu menuju kepada satu visi misi Kementerian Agama, visi misi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan. Nah itu, sehingga nanti diharapkan apa? Semua itu kompak, sayuk, rukun dalam rangka menggapai visi misi itu untuk apa? Layanan masyarakat. Dan ini kita semua dipercaya, diamanahi oleh masyarakat untuk mendidik putra-putrinya menjadi yang terbaik. Dan mudah-mudahan tidak ada namanya tawuran antar pelajar. Di situ ada siswa madrasah, jangan sampai. Karena apa? Mengemban di antara menanamkan ilmu pengetahuan umum juga ilmu pengetahuan agama yang akhirnya ada berilmu juga beramalul karimah. Itu yang diharapkan dari sebuah proses pendidikan di madrasah. Ya. Terima kasih Bapak, Masya Allah. Pengantar yang sangat bagus sekali dari Bapak Banjir. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bapak Banjir sudah 2 kali ke sini. Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Oke. Untuk kesan yang pertama kali yang dirasakan setelah berkunjung ke sini apa sih? Mungkin mulai dari siswanya atau mulai dari sekolahnya ini bagaimana? Monggo Bapak silakan. Kesan yang pertama, gedung di MTSN 2 Kabupaten Lamongan ini cukup representatif karena sangat luas ya. Maka terkait dengan pendidikan karakter yakni sekolah harus bersih, maka nanti semua dari elemen baik dari pendidik maupun tenaga pendidikan dan tenaga kebersihan nanti bahu-membahu dengan rangka untuk menjaga kebersihannya. Untuk siswa, dari kesan upacara tadi sangat luar biasa. Itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi itu dari latihan
demikian terkait dengan pesan saya, maka pendidikan karakter yang itu menjadi ciri khas madrasah, sebagaimana yang saya sampaikan pada saat upacara tadi, salam salin diantaranya, kemudian kebiasaan sholat duha dan sholat duha saat berjamaah. Tentu ini diikuti oleh seluruh siswa dan tenaga pendidikan ini terus ditingkatkan, karena ketika itu menjadi kebiasaan di sekolah, maka ketika di rumah itu akan muncul sesuatu yang kurang ketika dia belum melakukan kebiasaan itu. Masyarakat sangat berharap ya, ketika lulusan dari madrasah sanawiyah negeri itu mereka cakap dan cakep dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Itu beban yang sangat berat bagi kita semuanya. Makanya kita saling mengingatkan agar madrasah di sini berprestasi, bermutu dan mendunia. Itu nanti betul-betul tidak hanya di MTSN kota, tapi juga seluruhnya, baik MTSN 1, MTSN 2, MAN 1, MAN 2 maupun di MIN 1, 2 dan 3. Bersama-sama kita bisa. Untuk Pak Banjar, bagaimana? Ya, terima kasih. Saya setelah masuk di sini itu nampaknya ada perubahan yang signifikan dari yang dulu. Karena ya sudah ada pengembangan dan perluasan halaman diantaranya, kemudian ada ada gedung SPSN ini ya semakin menambah elegan dari penampilan madrasah sanawiyah kedua Lamongan ini. Jadi dari segi performan bangunannya, ya, performan lokasinya, nah ini sudah ada perubahan yang signifikan. Nah, perubahan-perubahan itu hendaknya diikuti dengan perubahan lainnya. Artinya apa? Ya sudah barang pasti menjaga kebersihan itu sangat-sangatlah penting. Dan itu menjaga kebersihan itu tidak hanya tanggung jawab Pak tukang kebersihan atau tukang kebun atau apa ya. Tanggung jawab kebersihan itu ya semua elemen, semua sivitas akademika yang di sini, mulai dari kepala madrasah. Jadi kepala madrasah jangan segan-segan kalau ada sawang-sawang itu yang saya dulu pernah jadi kepala madrasah. Jadi karir saya itu mulai dari guru MIN, kemudian tahun 2002 diangkat jadi kepala MIN model kawistologi. Nah, kemudian tahun 2005 setelah menjalani kepala MIN 3 tahun itu diminta ditolong oleh pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, satu Depak namanya. Itu tahun 2005 ya bergeser ke untuk ini ya, untuk bergabung menangani madrasah. Pada saat itu memang awal-awal ada yang namanya program BOS, bantuan operasional sekolah, yang dicanangkan oleh Pak SBY. Kemudian 1 tahun berikutnya ada yang namanya program pemerintah sertifikasi guru dalam jabatan. Nah, itu pekerjaan yang luar biasa saat itu, sehingga butuh tenaga kami, maka kami ya, bersama-sama dengan Pak Kepala Kantor ini berjuang menjadi cantrik bersama ya. Teman seperjuangan. Iya, teman seperjuangan beliau di Tuban, saya di Lamongan, tapi selalu komunikasi. Lebih-lebih saat ada awal-awal ada sertifikasi guru dalam jabatan, karena saat itu hanya diberi ini loh data guru yang mau disertifikasi dengan pola portofolio, ini loh aturannya, regulasinya. Sama-sama meraba-raba, sama-sama belajar dan sering diskusi. Awal kali itu sosialisasi penyusunan portofolio itu dilaksanakan di Lamongan, kami tempatkan di MTSN Babat yang sekarang menjadi MTSN 1. Beliau ini yang dengan saya ini yang harus menjelaskan pada guru-guru gabungan antara Tuban, Lamongan dan Bojonegoro saat itu. Kemudian jadi begini, maksud saya cerita tadi. Jadi saya itu enggak
nggak sungkan, nggak merasa gengsi ketika harus membersihkan dan mengambil sampah, karena itu bagian dari teladan. Demikian juga guru-guru yang lain sama. Jadi dia hanya perintah pada anak-anak, enggak, anak-anak itu diberi teladan. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu, sehingga betul-betul bersih. Karena apa? Madrasah itu kan rumah kedua bagi anak. Jangan sampai anak itu ketika di sekolah ingin pulang saja, bikin ya kerasan. Ya, jadi anak-anak itu bikin kerasan, termasuk ya guru-gurunya gitu loh. Kerasan. Nah, kerasan diantaranya daya dukungnya itu adalah tempat itu bersih, tempat itu higienis gitu. Nah, saya ya biasa yang namanya lantai strip bersih, higienis. Tadi anak lese-lese golong-golong. Nah, kemudian dinding-dinding itu saya saya lukis dengan lukisan yang indah-indah, lukisan alam, lukisan pokoknya pemandangan. Ada juga lukisan yang kaitannya dengan pembelajaran sejarah dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Supaya anak itu kerasan atau betah di sekolah, di madrasah. Nah, makanya ini harus ada penanaman pada anak, karakter hidup bersih dan sebagainya, karena semuanya akan bertanggung jawab. Kemudian guru-gurunya kompak. Alhamdulillah. Lah, kekompakan, kedisiplinan itu adalah kunci keberhasilan. Oleh karenanya barangkali tidak terlalu berlebihan manakala kami ketika di pembinaan guru-guru itu kita syukuri nikmat dari Allah dengan ini ditempatkan pada posisi yang enak, kerja ya ora kudanan, ora kepanasan ya toh. Kemudian di tempat yang terhormat insya Allah, yaitu lembaga pendidikan. Lah, wujud dari syukur itu apa? Ya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Disiplin. Jadi sebelum waktunya masuk jam 7, berarti jam 7 kurang 15 menit guru itu mestinya harus berada di sekolah, di madrasah. Tujuannya apanya? Membuat anak-anak. Nah, ini kalau anak semakin dekat, salim setiap hari masuk RP, menjadi anak yang durhaka pada guru, kan nggak mungkin. Ini diantaranya itu. Kemudian kekompakan itu ya dikembangkan lagi, mungkin ajang sana silaturahim ini supaya mempererat silaturahim antar keluarga di sekitar mereka, lembaga masyarakat sangat individual. Ini harapan kami, sehingga ini nanti MTSN 2 ini ada potensi untuk berkembang. Posisinya di sini, kemudian jangan menyerah. Lulusan SDMI kecil itu enggak ada alasan klasik gitu. Tapi kalau kita ini mampu memberikan layanan yang terbaik, servis yang terbaik kepada masyarakat, insya Allah akan diminati oleh masyarakat. Itu seperti itu. Jadi performan kayak delok wis kesengsem kan itu, kayak delok wis tertarik kan itu, belum tahu kemudian isinya di dalam bagaimana akhirnya ya. Jadi itu yang menjadi kesan kami ketika masuk ya, selama saya menjadi kepala seksi pendidikan madrasah yang kedua ini. Jadi saya dulu itu memang pernah jadi kasih penma dengan beliau ini di Tuban, kemudian saya bergeser pernah di pondok pesantren kurang lebih 1,5 tahun, kemudian bergeser ke urusan haji, jadi kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh selama 4 tahun kurang lebih. Kemudian bergeser lagi ke Penman. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan pada kita semua untuk mengemban amanah menjalankan pendidikan madrasah, sehingga betul-betul tagline dari madrasah itu mulai dari lebih baik madrasah lebih baik. Kemudian ada madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi, dan yang terakhir ini adalah madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Saya kira demikian ya, ini kesan kami. Terima kasih. Oke, Masya Allah banget nggih beliau berdua ini nggih. Oke,
satu kata yang bisa saya tarik dari Bapak Mukhlisin Mufa adalah kunci kesuksesan adalah belajar dan bersinergi. Kemudian dari Bapak Banjir tadi kalau bisa saya tarik kekompakan dan kedisiplinan adalah kunci menuju tujuan, nggih. Keberhasilan. Menuju keberhasilan. Oke. Baik, kita akhiri perbincangan hari ini. Terima kasih Bapak atas segala motivasi dan pengetahuan yang harus kita gali. Oke. Terima kasih kepada beliau berdua dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Pak.